Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Kalian semua pasti sudah tahu, ada sebuah map yang masih baru banget di Free Fire. Ya, Kalahari. Tapi apakah kalian sudah tahu cerita di balik terciptanya map Kalahari ini, guys? Map ini memiliki latar belakang yang bisa dibilang misterius. Dahulu kala, di tahun 1885, ada seorang petualang laki-laki yang bernama Guillermo Farini. Dia bersama dengan anaknya yang bernama Sam melakukan perjalanan ke Gurun Kalahari. Pada perjalanannya, mereka dipandu oleh beberapa pemandu asli dari Afrika untuk menuju ke wilayah Gurun Kalahari yang belum pernah dijelajahi pada saat itu. Sebenarnya tujuan awal dari perjalanan ini adalah untuk mencari berlian. Namun, mereka tidak menemukan berlian satupun di sana. Mereka malah menemukan tumpukan-tumpukan batu besar, dan batu-batunya itu seperti membentuk rumah atau gedung yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian dia gambarkan pola dari tumpukan-tumpukan batu tersebut. Bentuknya mirip seperti sebuah kota yang besar dengan segmen melingkar. Hipotesis Guillermo Farini semakin kuat semenjak ia menemukan jejak aspal yang ia abadikan dalam sebuah foto. Setelah mereka puas meneliti semua bagian dari penemuan tersebut, mereka kembali lagi ke Kanada. Sesampainya di sana, Guillermo Farini menulis sebuah buku yang berjudul Through the Kalahari Desert. Buku ini berisi perjalanannya ke Gurun Kalahari, dari awal perjalanan hingga dia menemukan sebuah kota yang ia beri nama dengan Lost City. Buku ini menjadi perdebatan yang sangat panjang bagi para penjelajah dan peneliti untuk membuktikan kebenaran dari Lost City. Banyak dari mereka yang mengadakan ekspedisi bertahun-tahun dengan hasil hipotesis yang berbeda-beda. Ada yang sependapat dan ada pula yang menyanggah dari hipotesis Guillermo. Sampai akhirnya muncul sebuah proyek besar, tepatnya di tahun 2013, yang dinamai dengan Marcahuasi Project. Proyek ini merupakan metode penelitian baru yang menggunakan Google Maps sebagai media utamanya. Setelah proyek ini berjalan dengan baik, terbentuklah sebuah pola di peta Gurun Kalahari. Pola ini bisa dijadikan sebagai indikasi yang kuat, bukti adanya tembok kota yang hilang di masa lampau. Polanya hampir mirip seperti yang digambarkan oleh Guillermo Farini. Bentuknya melingkar dan jumlahnya sangat banyak. Dari proyek Marcahuasi ini, para peneliti juga menggambarkan ilustrasi dari kota tersebut. Bentuknya seperti ini. Bangunan-bangunannya terlihat kuno dan besar-besar. Akan tetapi, semua penemuan ini hanya akan menjadi sebuah misteri hingga ditemukannya kota Lost City. Kalahari berasal dari bahasa Setswana, kata Kagalagadi, yang artinya adalah sebuah tempat tanpa air. Gurun ini merupakan salah satu semi-gurun di dunia yang terdapat di benua Afrika bagian selatan. Gurun Kalahari disebut semi-gurun karena tidak sepenuhnya berupa padang pasir. Sebagian kecil dari wilayahnya merupakan padang rumput. Luas dari gurun ini mencapai sekitar 900 km persegi yang membentang di 3 negara. Di antaranya adalah Botswana, Afrika Selatan, dan Namibia. Gurun pasir yang ada di Kalahari ini berbeda dengan gurun-gurun pasir yang ada di tempat lain. Gurun pasirnya lebih berwarna merah-merah kecoklatan karena mengandung oksida besi yang cukup banyak. Namun dalam faktanya, Gurun Kalahari tidak tanpa air seperti dengan namanya. Ada 2 sungai yang melintas di gurun ini, yaitu Sungai Orange dan Sungai Nosop. Selain itu tadi, Gurun Kalahari juga memiliki satu keanehan yang lain.
Di dalam gurun ini terdapat banyak kerangka kapal rusak yang dirasa mustahil jika datang dari Sungai Orange maupun Sungai Nosop, karena sungainya berukuran kecil. Dan ternyata setelah banyak penelitian, kerangka kapal ini memang tidak berasal dari kedua sungai tersebut. Ada sebuah pantai yang letaknya tidak jauh dari Gurun Kalahari, yaitu Skeleton Coast atau Pantai Tulang Belulang. Kondisi pantai ini memang sangat menyeramkan, seperti dengan namanya. Banyak sekali kerangka-kerangka kapal yang sudah usang di sana. Bahkan ada ratusan tengkorak manusia dan hewan yang berserakan di pantai tersebut. Sehingga banyak orang yang menyebut pantai ini dengan sebutan gerbang neraka. Dari pantai Skeleton inilah kerangka kapal di Gurun Kalahari berasal. Kapal-kapal ini tertiup angin atau terbawa badai ke dalam Gurun Kalahari, di mana kapal-kapal ini sebenarnya merupakan kapal dari para pelaut yang tersesat, dan pada akhirnya mereka meninggal karena dihantam oleh kerasnya kondisi cuaca di Skeleton Coast. Semua fakta dan kondisi yang ada di Gurun Kalahari digambarkan dengan sangat baik oleh Garena Free Fire. Mereka berhasil menciptakan sebuah map yang bernama Kalahari, persis dengan kondisi alam yang ada di sana. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, gurun pasirnya berwarna merah kecoklatan dan ada rumput-rumput yang berada di sekitarnya. Mereka juga membuat sebuah wilayah yang bernama Stone Ridge. Kondisi bangunannya mirip seperti ilustrasi dari Marcahwasi Project. Tidak hanya itu, Garena juga membuat wilayah Santa Catarina dan The Sub yang terdapat kerangka kapal di sana. Bahkan ada satu wilayah yang bernama Mammoth yang berisi tulang belulang hewan. Namun dari semua itu tadi, masih ada dua wilayah misterius yang dibuat oleh Garena Free Fire, yaitu The Maze dan Foundation. Memiliki kondisi yang hampir sama, dengan gedung atau rumah-rumah yang hancur tak beraturan. Kondisinya mirip seperti dengan Lost City, kota yang digambarkan oleh Guillermo Farini. Sekarang coba kita lihat dari segi namanya. The Maze artinya adalah labirin, yang bisa diartikan juga sebagai teka-teki. Sedangkan Foundation artinya adalah fondasi atau dasar. Sehingga kalau kita gabungkan nama dari kedua tempat ini, bisa jadi merupakan asal-usul terbentuknya map Kalahari. Terima kasih sudah menonton channel aku, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Terima kasih.